umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkhusus para asatid, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai ini, yang kita selalu makmurkan ini. Meskipun pagi ini ibu-ibu harus berjihad naik ke atas, mudah-mudahan tenaga yang dipakai naik di atas menjadi wasilah sehat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Serta saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh dan majelis taklim, ya insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Sehat ya? Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir dan doa. Mudah-mudahan Allah terima sholat, zikir dan doa kita. Kita seperti biasa tidak membiarkan speedometer pahala kita berhenti berputar. Maka kita memilih bertahan di masjid ini. Tentu perlu kita senantiasa luruskan niat kita. Kita niatkan i'tikaf di masjid. Maka insya Allah duduk-duduk kita di masjid beragam bentuk duduknya. Ada yang di tembok, ada yang di tiang, tidak apa-apa. Insya Allah duduk-duduk kita di masjid bernilai ibadah, mendapatkan pahala. Juga kita niatkan untuk bersilaturahim dengan saudara-saudara kita, apalagi bersilaturahim setelah salat wajib dan dilakukan di rumah Allah. Maka mudah-mudahan dengan kita selalu bersilaturahim, Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki kita dalam seluruh makna rezeki, dan juga Allah panjangkan umur kita. Dan tentu kita tidak lupa yang paling penting adalah kita niatkan untuk mencari ilmu, untuk belajar, talabul ilmi, yang merupakan salah satu kewajiban dan salah satu jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan, satu cara. Kita pilih sekarang ini cara majelis taklim. Man salaka tariqan fi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu, di dalam belajar. Fahuwa fi sabilillahi hatta yarji', maka dia berada di jalan Allah sampai pulang. Maka ibu-ibu kalau ditanya di rumah nanti, dari mana mah? Jawab aja, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini biasanya dua-duanya datang. Karena di beberapa masjid memang kondisi kompleks seperti ini
Biasanya rata-rata yang tinggal di rumah tinggal berdua. Anak-anak cucu sudah pada mandiri semuanya. Dan jangan bersedih. Ini cara Allah untuk kita lebih fokus beribadah kepadanya. Dulu kita sibuk dengan anak, dengan cucu, dengan pekerjaan, maka nikmati akhir hidup kita dengan memperbanyak takarrub ila Allah. Insya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, kembali kepada pelajaran kita pada pagi hari ini. Insya Allah masih kita mengkaji Kitab At-Tazkirah karangan Al-Imam Al-Qurtubi, wafat 671 Hijriah. Yang memang ini kitab secara khusus berbicara, membahas persoalan-persoalan kematian dan setelah kematian. Karena memang hidup ini memang dunia lebih pendek kan. Kita di dunia ini kata Nabi rata-rata 60 sampai 70 tahun. Sedangkan alam setelahnya, alam kubur ini bisa lama sekali. Dan sudah ada saudara-saudara kita, orang-orang tua kita dahulu yang mendahului kita, yang di alam kubur sudah ratusan tahun, bahkan ada yang sudah ribuan tahun. Ada yang bertanya, Ustadz, saya nanti kalau mati berapa lama di alam kubur? Maka saya menjawab, ya tergantung kapan kita meninggal dunia. Kalau meninggal dunianya 1 pekan sebelum hari kiamat, berarti di alam kubur kita cuma 1 pekan. Iya kan? Kalau kita meninggalnya sekarang, wallahu alam, berapa lama kita di alam kubur itu? Yang penting insya Allah kita diberikan husnul khotimah dan diberikan nikmat alam kubur, yang selanjutnya nanti insya Allah akan menghantarkan kita mendapatkan nikmat di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian saya hormati, di kesempatan ini insya Allah kita akan membahas beberapa hadis atau beberapa riwayat yang berkaitan dengan surga dan neraka, sebagai kelanjutan dari pertemuan yang lalu ya, di bulan Mei. Yang pertama, hadis riwayat Asy-Syaikhan. Istilah Asy-Syaikhan itu artinya Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kitab-kitab hadis yang kita jadikan rujukan di kalangan kaum muslimin ada dikenal dengan Al-Kutubus Sittah. 6 kitab hadis atau Al-Kutubut Tis'ah, 9 kitab hadis. Di kitab-kitab hadis inilah yang terdapat hadis-hadis yang kita pakai umat Islam dalam beribadah, dalam bermuamalah pada umumnya. Pertama Bukhari, yang kedua Muslim, yang ketiga Abu Daud, yang keempat At-Tirmidzi, yang kelima An-Nasa'i, yang keenam Ibnu Majah. Itu ranking berdasarkan validitas hadis dan keterkenalan. Kemudian ditambah kalau Kutubut Tis'ah, Imam Malik, kemudian ke-8 Imam Ahmad, dan kemudian ke-9 Imam Ad-Daraqutni. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
Apa sabda Nabi? Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahwat. Huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai, yang tidak disenangi, yang dibenci. Wa huffatin naru bisyahwat, sedangkan neraka dikelilingi oleh hal-hal yang menarik hawa nafsu, syahwat. Ini penjelasannya kita sudah jelaskan di pertemuan yang lalu ya. Saya ulangi kembali hadisnya karena masih satu rangkaian dengan hadis setelahnya. Kalau mau mengulangi penjelasannya lagi, silahkan dilihat di YouTube-nya Masjid Al-Muhajirin atau di YouTube-nya Umri Official Channel. Ya. Sudah subscribe semua kan? Subscribe, like, share. Ya, masa jemaah sendiri tidak mau subscribe? Jadi mudah-mudahan dukungan Bapak Ibu sekalian di dalam berdakwah, insya Allah juga mendapatkan pahala jariah dakwah. Mungkin Bapak Ibu tidak berceramah, tidak taklim, tapi ketika memberikan dukungan kepada guru-guru, kepada media-media yang menyebarkan dakwah Islam, maka insya Allah Bapak Ibu sekalian juga mendapatkan pahala di dalam berdakwah. Insya Allah. Selanjutnya wa fi riwayatin litirmidzi, dan dalam satu riwayat oleh al-Imam at-Tirmidzi dalam kitab Al-Jannah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa sabda Nabi? Kata beliau, lamma khalaqallahul jannah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, arsala Jibril ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus Jibril ke surga. Faqala, lalu Allah berkata, undur ilaiha, silahkan lihat kepadanya, kepada surga itu. Wa ila ma a'dattu li ahliha fiha, dan juga lihat kepada apa-apa yang telah aku persiapkan untuk para penghuninya di dalamnya. Jadi Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk melihat kepada surga dan kenikmatan-kenikmatan yang telah disiapkan untuk para penghuni surga yang ada di dalam surga itu. Qala, lalu Nabi berkata, faja'a Jibril, maka datanglah Jibril. Karena diperintah oleh Allah, malaikat tidak ada yang pernah membangkang kepada Allah. Beda dengan manusia, kadang-kadang disuruh, kadang-kadang mendengar, kadang-kadang enggak. Tapi kalau malaikat pasti menjalankan perintah Allah. Maka datanglah Jibril, wa nazara ilaiha, lalu Jibril melihat kepada surga, wa ila ma a'addahu Allah taala li ahliha fiha, dan juga melihat apa-apa yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk para penghuninya di dalam surga itu. Qala, lalu Nabi berkata, faraja'a ilaihi, lalu malaikat Jibril kembali kepada Allah, laporan kepada Allah. Qala, lalu malaikat Jibril berkata kepada Allah, fa wa izzatika, demi kemuliaanmu, ini sumpah,
la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Tidak ada seorang pun yang mendengarkan tentang surga dan tentang kenikmatan yang ada di dalamnya kecuali ia pengen masuk ke dalamnya. Sama di dunia, kalau kita misalnya ada orang cerita kepada kita tentang sesuatu yang indah, yang baik, pasti kita pengen kan? Jadi kata malaikat Jibril, ya Allah, tidak ada seorang pun yang mendengarkan tentang surga kecuali dia pengen masuk ke dalamnya. Fa'amara biha, lalu Allah memerintahkan, fahaffat bil makari, lalu surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Datang sholat subuh berjamaah di masjid sebetulnya bagi jiwa kita itu tidak menyenangkan. Ustaz, saya sudah senang, berarti ibu bapak sudah beriman, sudah hatinya sudah benar. Tapi di luar sana, datang ke masjid apalagi sholat subuh sesuatu yang sangat berat, yang tidak menyenangkan. Iya kan? Bangun tengah malam salat tahajud tidak disenangi sebetulnya oleh jiwa manusia. Bersedekah, berwakaf, mengeluarkan harta kita, logikanya kita yang capek cari harta lalu kita berikan kepada orang lain, tidak disenangi oleh jiwa kita. Yang disenangi kita belanja sesuai dengan keinginan kita, gaya hidup kita. Maka dikelilingi surga dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Wa qala, lalu Allah berkata, irji ilaiha, kembali lagi kepada surga itu. Fanzur ma a'dattu li ahliha fiha, lalu lihat apa yang telah aku persiapkan bagi penghuninya di dalam surga itu. Qala faraja'a, kata Nabi kemudian Jibril kembali ilaiha kepada surga. Fa idza hiya qad huffat bil makari, dan ternyata surga sudah dikelilingi, dipagari dengan hal-hal yang tidak disenangi oleh manusia. Faraja'a ilaihi ta'ala, lalu Jibril kembali melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan dia berkata, fa wa izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, laqad khiftu alla yadkhulaha ahadun, saya kemudian takut, khawatir tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga. Jelas Bapak-Ibu sekalian? Jadi kalau surga ini polos, semua orang pengen masuk. Tapi ketika sudah dikelilingi dengan, dipagari dengan hal-hal yang tidak menyenangkan oleh manusia, kata Jibril, saya khawatir tidak ada satu pun yang bisa lolos masuk di surga itu. Masya Allah. Karena mungkin orang banyak beramal tapi sedikit orang yang tulus. Banyak orang beramal belum tentu benar, benar belum tentu ikhlas, ikhlas belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjut, thumma qala lahu, kemudian Allah berkata lagi kepada Jibril, idhhab ilan nar, silahkan kamu ke neraka. Jibril disuruh oleh Allah ke neraka. Fandur ilaiha, lihat kepada neraka. Wa ila ma addattu li ahliha, dan lihat juga apa-apa yang telah aku persiapkan untuk para penghuni neraka. Fa idza hiya yarkabu ba'duha ba'dan, lalu kata Jibril, ternyata tidak ada seorang pun yang mau masuk di dalamnya. Orang mungkin berbulu-buluhan demi untuk tidak masuk ke dalam neraka. Faraja'a ilaiha, lalu dia kembali kepada Allah. Faqala, lalu dia berkata, wa izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, laqad khiftu alla yasma' biha ahadun fayadkhuluha, aku takut tidak ada seorang pun yang mendengarnya
kecuali dia akan masuk ke dalamnya. Fa'amara biha, lalu dia perintahkan, fahuffat bisyahawati, lalu kemudian neraka dipagari, dikelilingi dengan hal-hal yang menarik hawa nafsu, syahwat. Faqala, lalu Nabi berkata, Allah berkata, irji ilaiha, kembali lagi kepadanya, kepada surga, kepada neraka. Faraja ilaiha, kemudian Jibril kembali kepada neraka. Faqala, lalu dia berkata, wa izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, laqad khasyitu alla yanjuwa minna ahadun illa dakhalaha, saya khawatir tidak ada satupun manusia yang bisa selamat dari neraka itu. Karena begitu menariknya pagar-pagar yang mengelilingi daripada neraka. Sampai di situ hadis riwayat At-Tirmidzi dalam kitab Al-Jannah bab nomor 21. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian saya hormati. Kita lanjut Bapak Ibu, halo. Masih berada semua sama kita? Alhamdulillah. Rawal Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Ihtajjatin naru wal jannah, neraka dan sorga itu saling bertukar hujjah, artinya ngobrol, berbicara. Ya, seperti misalnya ada ibu-ibu ngobrol nih, berbicara. Ada bapak ngobrol, berbicara. Sorga dan neraka, kata Nabi, ngobrol. Faqalatin naru, maka berkatalah neraka, yadkhulunil jabbaruna wal mutakabbirun, akan masuk ke dalamku para pemimpin-pemimpin yang jahat dan orang-orang yang sombong, orang-orang yang arogan. Orang sombong itu paling tidak dimotivasi oleh 3 hal. Pertama, orang bisa sombong karena harta. Yang kedua, orang bisa sombong karena ilmu. Dan yang ketiga, orang bisa sombong karena kekuasaan. Tiga-tiganya contohnya ada di dalam Quran. Orang yang sombong karena kekuasaannya Fir'aun, orang yang sombong karena hartanya Qarun, orang yang sombong karena ilmunya adalah Haman. Dan tiga-tiganya ini tidak pernah ada orang memberikan nama kepada anaknya dengan Haman. Mungkin Haman ada ya, Haman, Qarun, yang terkenal kan Kirun. Apalagi Fir'aun. Belum pernah saya kemana-mana ada Ustaz kenalkan nama saya Fir'aun, panggil saja Mas Fir gitu kan. Ya sebetulnya dari sisi penyebutan keren namanya itu, dipanggil Mas Fir, Fir, tapi tidak ada orang. Kenapa? Karena simbol daripada kesombongan. Jadi kalau ada orang sombong karena kekuasaannya, berarti dia keturunan Fir'aun. Kalau ada orang sombong karena hartanya, berarti dia keturunan Qarun. Kalau ada orang sombong karena ilmunya, berarti dia keturunan Haman. Termasuk orang sombong itu yang tidak mau belajar atau membatasi dirinya belajar dari orang-orang tertentu, ditutup hatinya. Padahal kita itu belajar dari mana saja. Jadi kita tidak boleh, saya belajar hanya dari guru ini, guru itu saya nggak mau. Belajar dari mana aja, selama yang diajarkan itu adalah sumbernya berasal dari Al-Quran dan hadis Rasulullah serta penjelasan-penjelasannya. Ya. Bahkan
kita tahu keutamaan ayat kursi itu dari siapa? Siapa yang mengajarkan Rasulullah? Siapa yang mengajarkan pada sahabat? Iblis. Ya. Jadi kepada iblis saja kalau yang dikatakan iblis baik, ya kita ambil. Apalagi dari saudara-saudara kita, orang-orang tua kita, para guru-guru kita. Insya Allah. Wa qalatil jannah, sekarang giliran surga. Tadi neraka yang ngomong. Dan berkata surga, yadkhulunid du'afa wal masakin, akan masuk ke dalamku para du'afa dan orang-orang miskin. Masya Allah. Tapi ada nanti penjelasannya ya. Sabar Bapak Ibu sekalian, nanti ada penjelasan ulama. Jadi hadis-hadis, ayat-ayat itu kita patokannya pada penjelasan para ulama yang punya otoritas. Ya. Jadi tidak sembarang orang bisa mentafsirkan Al-Quran atau mensyarah hadis. Faqala Allahu azza wa jalla, lalu Allah subhanahu wa ta'ala berkata atau berfirman linnari, kepada neraka, anti adabi. Anti itu kalau kamu perempuan, kalau kamu laki-laki anta, kalau perempuan anti. Jadi di dalam bahasa Arab kedudukan neraka itu adalah sebagai perempuan, muannats. Makanya kata Allah anti. Kamu azabi, azabku, u'adzibu bika man asya, aku akan menyiksa, mengazab denganmu siapapun yang aku kehendaki. Wa qala lil jannah, lalu Allah berkata kepada surga, anti rahmati, engkau adalah rahmatku, arhamu bika man asya, aku merahmati denganmu siapapun yang aku kehendaki. Wa likulli wahidatin minkuma alayya mil'uha, dan semua kalian, kedua daripada kalian, isinya itu aku yang menentukan. Jadi siapa orang masuk surga, siapa yang masuk neraka, itu mutlak adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis akhrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tepatnya dalam tafsir, diantaranya juga dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Jadi Imam Qurtubi ini selain juga punya kitab At-Tazkirah, juga punya salah satu kitab tafsir yang sangat terkenal, namanya tafsir Al-Qurtubi. Juga Imam Muslim dalam Kitabul Jannah. Lalu di sini Al-Imam Al-Qurtubi mengutip pendapat ulama di dalam menjelaskan apa yang dimaksud tadi oleh Nabi dengan kata du'afa wal masakin. Kalau terjemahnya apa? Du'afa wal masakin, orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Qala ulama, berkata ulama. Ulama ini maksudnya guru-guru daripada Imam Al-Qurtubi. Jadi bukan sekelas Al-Qurtubi tidak mungkin mengutip pendapat yang apa istilahnya ya, abal-abal gitu kan. Ya. Dia pasti mengutip pendapat-pendapat guru-gurunya yang punya otoritas untuk menjelaskan hadis-hadis Nabi. Wal muradu bid du'afa, yang dimaksud dengan kata du'afa, kullu man tabarra'a min hauli nafsihi wa quwwatiha, setiap orang yang melepaskan dirinya daripada kekuatan dan dayanya. Setiap hari sebanyak 20 marratan atau 50 marratan atau 50 kali.
Apa ucapan yang mewakili kata melepaskan diri daripada daya dan upaya, yaitu ketika kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali yang Allah berikan pada kita, Allah pinjamkan, Allah titipkan kepada kita. Artinya orang yang dimaksud dengan du'afa adalah orang yang selalu merasa lemah di hadapan Allah. Jadi bukan lemah itu yang sakit-sakitan gitu kan, yang lemas, tidak bergairah, bukan itu. Bukan yang compang-camping, bisa gagah tapi di hadapan Allah dia lemah. Itu maksudnya du'afa. Bukannya mengemis-ngemis di jalan, itu bukan. Itu salah satu makna yang dijelaskan para ulama di dalam makna yang masuk surga orang-orang lemah. Maksudnya lemah di hadapan kekuatan Allah. Karena kalau tidak diluruskan pemahaman seperti itu, nanti bisa salah paham. Artinya kita umat Islam lemah aja, miskin aja, biar masuk surga. Nah kemudian tadi makna du'afa, yaitu orang yang lemah, merasa tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Wa ammal masakin, adapun yang dimaksud dengan masakin, masakin itu jamak dari miskin. Kalau satu miskin, jamaknya masakin. Bukan dimasakin bahasa Indonesia, dimasakin istri, dimasakin mertua. Fal muradu bihim, yang dimaksud dengan masakin, orang-orang miskin yang di dalam hadis ini yang nanti akan masuk surga, al mutawadi'una, orang-orang yang tawadu, orang-orang yang senantiasa rendah hati dan rendah diri di hadapan Allah. Kalau kepada manusia kita hanya boleh rendah hati, tapi kalau kepada Allah rendah hati dan rendah diri. Makanya ketika kita sholat, kita sujud, kita letakkan bagian tubuh kita yang paling kita jaga, yang paling kita hormati, yaitu kepala kita, muka kita, sejajar dengan kaki orang, semata-mata karena kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak boleh kita lakukan kepada manusia, kecuali dalam bentuk penghormatan, pemuliaan, misalnya kepada orang tua. Jadi sujud di situ bukan sujud ibadah, tapi sujud hormat. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa humul musyaru ilaihim fi qoulihi alaihi salatu wassalam, dan inilah yang dimaksud, yang diisyaratkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, riwayat At-Tirmidzi, Allah, doa Nabi ini sering kita dengarkan Bapak Ibu sekalian, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin, dalam keadaan miskin, wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin, wahsyurni fi zumratil masakin, dan bangkitkan aku di hari kiamat kelak bersama dengan kelompok orang-orang miskin. Jadi di situ orang miskin bukan orang yang peminta-minta, orang yang compang-camping, yang sakit-sakitan, bukan. Tapi ini maksud apa? Tadi kita sudah dengar penjelasannya, yaitu orang-orang yang tawadu, rendah hati. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah manfaatnya kalau kita ngaji kepada guru-guru kita, kepada kitab-kitab para ulama. Nah, yang bahaya kalau kita ngaji baca sendiri dari terjemahan, lalu simpulkan sendiri, ngolah sendiri. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, warawa Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Iyad ibni Hamad, dari Iyad bin Hamad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzata yaumin
fi khutbatin, telah bersabda pada suatu hari di dalam salah satu khutbah, jadi pidato Nabi. Kata beliau, ahlul jannati thalathatun, penghuni surga itu ada 3 golongan. Thalathah, ya. Hari Selasa itu hari ketiga. Thalathatun. Ahad itu pertama, hari pertama. Jadi kita kalau dalam tradisi kita orang Islam, orang Syar'i, itu hari dimulai dari hari Ahad. Hitungannya Ahad 1, Senin, Itsnin 2 hari kedua, Thulatha, Salasa ketiga, kemudian Al-Khamis, Khamsah, Arba, Rabu dulu, Arba 4, kemudian Al-Khamis, Khamsah. Nah kemudian hari ke-6 tidak pakai Sittah, tetapi pakai Jumu'ah. Karena disitulah berkumpul orang Islam sholat Jumat. Lalu yang ke-7 namanya Sabtu, dari kata Sabah. Ya. Jadi bukan Minggu. Kita orang Islam jangan biasakan kita pakai Minggu. Ya, Ahad. Itu istilah kita dulu. Di kalender-kalender, coba tanya orang-orang tua kita dulu. Dulu kalendernya itu Ahad apa Minggu? Ahad. Jangan kita mau kalah narasi, ya. Anak-anak kita kelak sudah nggak tahu hari Ahad itu, ya kan? Kalau kita tidak ajarkan pada mereka. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ahlul jannati thalathatun, penghuni surga itu ada 3. Yang pertama, dzu sultanin muqsitin, dzu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaq. Yang pertama, penguasa yang adil, sering bersedekah, sering memberi. Ya, memberi dari uangnya, bukan dari uang APBN. Ya, memberi. Kalaupun dia memberi dari dana Baitul Mal, maka dia memberikan secara benar. Penguasa yang adil, yang mutasaddiq, yang suka berbagi, yang dermawan. Jadi pemimpin itu memang yang bagus, itu yang dermawan. Artinya untuk harta dunia dia sudah khatam, sudah selesai dunianya. Sehingga ketika dia jadi pemimpin, dia tidak lagi mencari keuntungan duniawi, justru dia memberi. Ya. Begitu idealnya. Nah kalau kita sekarang kan orang jadi pemimpin, jadikan sebagai sarana untuk cari keuntungan. Muwaffaqun, dan orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Karena orang bisa jadi kaya, tapi kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah, tetap saja dia pelit. Jadi dia orang yang bisa bersedekah karena mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang sehat tapi tidak bisa ke masjid datang, bukan karena dia tidak bisa melangkah, tidak bisa jalan, tidak mendapatkan taufik dari Allah. Maka bersyukurlah kita Bapak Ibu sekalian kalau kita bisa hadir di masjid, sholat berjamaah, kemudian ikut majelis taklim. Itu semuanya adalah bukan karena keinginan kita semata, tapi karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa rajulun rahimun. Penghuni surga yang kedua, kata Nabi, orang yang penyayang, raqiqul qalbi, hatinya lembut, suka berempati, melihat orang didoakan, lihat orang sakit, ya Allah sembuhkan dia ya Allah. Ada orang di jalan mogok mobilnya, ya Allah mudahkan urusannya ya Allah. Jangan bilang rasain lo, ya emangnya enak. Ada orang yang susah jalan, ya Allah kuatkan jalannya, sehatkan tubuhnya.
Tetangganya berantem suami istri, ya Allah, selesaikan masalahnya ya Allah. Jangan bilang ayo tambah. Ya, rasain loh katanya. Jadi positif terus. Nah, masalahnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendoakan orang, maka doa yang kita ucapkan untuk orang itu kembali kepada diri kita. Jadi kalau kita mendoakan orang baik, maka kebaikan kembali pada diri kita, dan sebaliknya kalau kita mendoakan buruk pada orang, maka keburukan itu terpantul pada kita sendiri. Selalu baik. Insya likulli dzi qurba, terutama kepada kerabat keluarga. Kadang-kadang kita ini sebagian, maaf Bapak Ibu sekalian, kalau kepada orang lain itu baik, tapi kalau giliran keluarga dekat kita malah kurang baik. Ada anak-anak misalnya dikasih hadiah oleh seseorang, dia ingat, dia puji-puji, tapi apa yang diberikan oleh suaminya, apa yang diberikan orang tuanya, itu tidak pernah disanjung. Ada nggak kira-kira istri seperti itu di sini? Nggak ada, tidak ada di sini. Saya pastikan insya Allah tidak ada di sini. Dulu pernah ada tapi sudah pergi, entah kemana. Alhamdulillah, masya Allah. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, wa muslimun afifun muta'affifun dzu iyalin. Seorang muslim yang afif, yang menjaga kehormatannya, menjaga kemuliaan dirinya, yang punya tanggungan keluarga. Artinya dia tidak menghalalkan segala cara demi untuk mendapatkan nafkah kehidupan. Jadi tidak boleh jadi alasan gara-gara kita ingin menafkahi keluarga lalu kita berbuat dosa, mencuri misalnya atau korupsi. Apalagi hanya sekedar untuk foya-foya. Itu yang akan masuk di surga muslim yang menjaga kehormatannya. Nikmati apa yang Allah berikan pada kita, berkah. Apalagi kita ini yang seperti di usia-usia kita seperti ini, tidak usah kita terlalu banyak lagi menghayalkan menambah dunia. Ya, sekarang kita bagaimana fokus menikmati apa yang Allah telah berikan pada kita, manfaatkan, maksimalkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi tidak usah lagi ingin tambang batu bara, tambang emas gitu. Tapi yang kita lihat tiap tahun cuma tarik tambang aja. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Lanjut apa cukup? Ya? Cukup dulu ya. Nanti kita sambung ya. Sampai di situ dulu Bapak Ibu ya. Insyaallah nanti kita lanjut lagi. Baik. Nanti dikasih kesempatan Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selanjutnya kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Di sini aturannya bertanya saja ya. Jadi bukan bukan berdebat. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.